Selamat datang kembali bersama saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-12, itu kita akan membahas mengenai pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode whitebox. Nah, pada minggu kemarin saya sudah menjelaskan mengenai pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode black box. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode whitebox? Nah, di sini pengujian dengan menggunakan metode whitebox itu adalah sebuah strategi pengujian software ya, untuk memverifikasi struktur internal, desain, dan detail dari implementasi sebuah aplikasi. Atau bisa juga didefinisikan dengan lebih sederhana ya, yaitu metode yang dilakukan untuk menguji struktur internal aplikasi yang sudah dibuat. Nah, dengan demikian berarti kita membutuhkan yang namanya source code ya, source code untuk melakukan pengujian. Nah, dengan demikian ya, pengujian kita lebih dalam lagi, lebih dekat tentang detail prosedur dari perangkat lunak. Nah, apa yang diselidiki? Yang diselidiki adalah logical path atau jalur logika dari perangkat lunak. Nah, kemudian di sini yang kita uji adalah source code-nya. Nah, dengan menggunakan source code ya, jadi kita bisa melakukan pengujian yang pertama, yaitu tentang structural testing process ya, di mana structural testing process itu adalah pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk desain internal software untuk pengujian, atau dengan kata lain pengujian software yang dilakukan oleh tim yang mengetahui tahap pengembangan perangkat lunak ataupun yang disebut dengan pengujian struktural. Nah, pengujian struktural pada dasarnya terkait dengan desain internal dan implementasi perangkat lunak, di mana di dalamnya melibatkan tim anggota pengembang dan tim penguji. Ini pada dasarnya menguji berbagai aspek perangkat lunak sesuai dengan tipenya. Nah, terus kemudian program logic driven testing ya, itu adalah sebuah metodologi pengujian perangkat lunak dalam bentuk yang paling sederhana, menguji input dari baris dalam tabel dan mengharapkan output yang terjadi di baris yang sama. Tabel biasanya berisi nilai yang sesuai dengan batas atau ruang masukan partisi. Nah, terus kemudian design based testing ya. Design based testing itu kesalahan desain perangkat lunak yang ditemukan, yang dimana kita bisa menggunakan dua teknik pengujian, yaitu desain kasus uji berbasis persyaratan yang menjadi teknik utama. Terus kemudian yang kedua adalah teknik penting lainnya yang merupakan desain kasus uji berbasis desain awal. Nah, dalam desain kasus uji berbasis desain, informasi untuk memperolehnya diambil dari dokumentasi desain perangkat lunak. Nah, kasus uji berbasis desain fokus pada data dan jalur proses dalam struktur perangkat lunak antarmuka internal, jalur atau proses yang kompleks, skenario terburuk, risiko desain, dan area yang lemah. Semuanya dieksplorasi dengan membuat kasus uji khusus dan menganalisis bagaimana mendesain dan cara penanganan dengan benar.
Nah, terus kemudian yang terakhir adalah examine the internal structure of program. Artinya kita mengecek seluruh logika internal struktur yang terdapat pada sistem tersebut. Nah, jalur logikanya contohnya seperti apa? Nah, di sini sebagai contoh misalnya ada jalur logika kondisi, ya, di mana di dalamnya itu ada kondisi if, then, terus kemudian if then else, if then, else if, kemudian ada yang menggunakan case. Nah, semuanya itu dicek, diuji apakah kondisi dalam sebuah alur program itu sudah benar atau tidak. Nah, terus kemudian begitu juga misalnya pada saat kita menguji perulangan atau looping. Nah, di sini ada yang menggunakan while do, repeat until, ataupun for do. Nah, ini juga kita harus melihat ya, apakah perulangan yang digunakan itu sudah baik atau tidak. Nah, terus kemudian keuntungan kita menggunakan metode white box adalah menghasilkan program yang benar, ya, mengerjakan seluruh keputusan logika, ya, mengerjakan seluruh loop sesuai batas, menjamin seluruh jalur independen dalam modul yang dikerjakan minimal 1 kali. Nah, terus kemudian mengerjakan seluruh data internal yang menjamin validitas. Nah, syaratnya mendefinisikan semua logical path yang ada, kemudian membangun kasus untuk pengujian, mengevaluasi hasilnya, serta kita menguji source code-nya secara menyeluruh. Nah, kita bisa lihat contohnya dalam pengujian white box ini, ya, dimana kalau kita lihat di situ terdapat 1 kali perulangan, ya, dimana dalam 1 perulangan itu sebanyak 20 kali. Nah, di dalamnya ada terdapat nested if, ya, yang terdiri dari 4 pernyataan if dan else. Artinya di dalamnya ada terdapat kondisi atau if bersarang, ya, dan terdapat 5 jalur. Nah, kalau kita hitung berdasarkan jumlah path yang ada, berarti jumlahnya itu setara dengan 10 pangkat 14 jalur. Jadi sekitar 100 triliun logical path. Nah, bisa Anda bayangkan jika ada 100 triliun logical path yang harus kita uji setiap jalur yang ada, ya, berapa banyak waktu yang akan tersita. Nah, otomatis bahwa pengujian metode white box memang dibutuhkan keahlian khusus, terutama dalam bidang programming, ya. Jadi itu harus benar-benar sesuai dengan ahli di bidangnya, yaitu bahasa pemrograman serta menguasai algoritma yang ada. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai pengujian white box, ya. Untuk minggu depan kita akan langsung ke implementasi bagaimana kita menguji perangkat lunak dengan menggunakan metode white box ini. Terima kasih, sekian dari saya. Salam budi luhur.